Anda kembali di Kabar Petang pemirsa. Pemilihan umum pada tingkat legislatif 2024 diramaikan dengan deretan pesohor terutama artis dan tokoh yang ikut berkompetisi menuju ke Senayan. Tetapi modal popularitas ternyata tak serta-merta menjamin para pesohor ini mendapatkan suara banyak dari masyarakat. Kontestasi pemilu 2024 untuk pemilihan legislatif menjadi daya tarik tersendiri bagi para pesohor di negeri ini. Artis hingga tokoh berebut kursi menuju Senayan. Tetapi persaingannya begitu ketat, di mana ada 10.000 kandidat mengincar posisi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal kuota DPR RI yang tersedia di tahun ini hanya 580 saja. Partai politik yang menggait deretan artis dengan modal popularitas diharapkan tak sulit untuk mendapatkan suara banyak. Nyatanya upaya meraih hati konstituen di setiap daerah pemilihan tak semudah itu. Salah satu artis yang juga komedian Harapdu yang lebih dikenal dengan Bedu menjadi caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Ia mendapat daerah pemilihan 2 DKI Jakarta. Bedu mengaku sudah memasang alat peraga kampanye dan mengadakan berbagai kegiatan di dapilnya. Uang pribadi yang dikeluarkan pun sebesar 100 juta rupiah. Tetapi perolehan suara sementara yang ia raih belum begitu signifikan. Ya mentok paling 100 juta kalau nggak salah saya hitung sih. Soalnya nggak tanpa disadarin ya, karena kan saya waktu sempat bikin turnamen tenis meja, terus bikin senam, kemudian ya kasih bantuan-bantuan tebus murah kayak gitulah yang masih konvensional kita coba jalanin. Tapi itu sebenarnya sebagai seremonial untuk ketemu sama warga aja sih. Tapi saya datang ke pengajian juga datang. Saya berusukan benar-benar ketemu tanpa ada seremonial juga saya lakukan. Ya nggak nyampe lah, paling kurang lebih 100 juta. Selain itu mantan presenter berita yang juga politikus PSI, Sheryl Tansil, merasa masih ada indikasi politik uang di lapangan yang jadi tantangan caleg-caleg artis berlaga. Dapat exposure itu mungkin masih bisa memilih dengan hati dan logika, tapi kenyataannya bahwa money politik itu ada dan terjadi. Saya rasa ini ya yang sekarang jadi faktor penentu juga siapa yang menang gitu loh. Meskipun ini bukan faktor utama ya. Karena beberapa pemilih itu yang sudah masuk dalam kelas kritis, mereka tetap amplopnya diambil, tapi pilihnya tetap di TPS ya sesuai hati dan pilihan mereka secara idealis gitu. Ya. Ini sih kendala-kendala yang saat ini kedepannya kita masih harus jawab bagaimana ini membuat demokrasi kita lebih berkualitas. Pengamat politik yang juga Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menganalisa bahwa pesohor bukan menjual popularitas saja, tetapi juga harus disukai publik. Selain faktor kedikenalan, tentu mereka yang kenal harus disukai. Jadi kalau misalnya dikenal tetapi notorious, tidak terlalu disukai, afeksinya negatif, popularitasnya itu tidak ada nilainya secara elektoral. Ada banyak tokoh yang terkenal tetapi tidak disukai. Nah, salah satu sebabnya mungkin karena yang bersangkutan tidak turun langsung ke bawah atau punya isu negatif yang membuat kedikenalannya itu tidak punya nilai afeksi atau sentimen positif. Sejumlah pesohor dari latar belakang musisi seperti Anang Hermansyah yang berada di Dapil Jabar 5, Wanda Hamidah Dapil DKI Jakarta dan Giring Ganesha di Dapil Jawa Barat terancam gagal ke Senayan karena suara masih tertinggal jauh. Tentunya suara masih terus bergerak dan belum final hingga tanggal 20 Maret mendatang. Semoga para caleg artis yang mengecap kepahitan dalam pemilu tak serta-merta kapok dan trauma terjun ke politik. Tetap semangat untuk berkontribusi demi membangun negeri. Tim TV One mengabarkan.